Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Naufal Fauzan dari jurusan Ilmu Pemerintahan ISMA Universitas Islam 45 Bekasi. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Komunikasi Pemerintahan dengan judul Strategi Komunikasi BPD dalam Menampung Aspirasi Masyarakat. Pertama adalah latar belakang dalam konteks pembangunan desa. Komunikasi yang efektif antara badan permusyawaratan desa dan masyarakat merupakan salah satu pilar penting untuk mewujudkan pemerintahan yang partisipatif dan demokratis. BPD berperan sebagai jembatan antara pemerintah desa dan masyarakat, sehingga penting bagi mereka untuk memahami dan menampung aspirasi masyarakat dengan baik. Komunikasi yang baik tidak hanya membantu BPD dalam merespon kebutuhan masyarakat, tetapi juga membangun kepercayaan dan partisipatif aktif dari warga desa. Namun dalam praktiknya BPD sering menghadapi berbagai tantangan dalam menjalin komunikasi yang efektif. Tantangan ini meliputi kurangnya akses informasi, perbedaan latar belakang pendidikan, serta keterbatasan dalam penggunaan teknologi informasi. Oleh karena itu penting untuk merumuskan strategi komunikasi tidak hanya informatif tetapi juga inklusif, sehingga semua lapisan masyarakat dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Strategi komunikasi yang efektif harus mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat desa untuk menyampaikan aspirasi dengan mudah serta dapat dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan secara berkelanjutan. Tujuan penelitian: 1. Mengidentifikasi strategi komunikasi untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai upaya strategi komunikasi yang diterapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam upaya menampung aspirasi masyarakat desa. 2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas strategi komunikasi BPD dalam menampung aspirasi masyarakat desa. 3. Menilai dampak strategi komunikasi penerapan strategi komunikasi BPD terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan proses pengambilan keputusan di tingkat desa. Yang keempat, memberikan rekomendasi yang dapat digunakan oleh BPD. Untuk memberikan rekomendasi yang dapat digunakan oleh BPD dan pengambilan keputusan di tingkat desa. Ada yang keempat, memberikan rekomendasi yang dapat digunakan oleh BPD dan pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan efektivitas komunikasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Strategi yang dilakukan BPD dalam menampung aspirasi masyarakat. Pertemuan rutin BPD mengadakan pertemuan berkala dan dengan masyarakat desa untuk memberikan kesempatan langsung bagi warga untuk menyampaikan aspirasi, pendapat, dan masukan. Pertemuan ini dapat dilakukan dalam bentuk musyawarah desa atau forum diskusi terbuka. Yang kedua, ada penggunaan media sosial. Jadi penggunaan media sosial ini bisa memanfaatkan platform media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram untuk menjangkau masyarakat, terutama generasi muda. Media sosial dapat digunakan untuk menyampaikan aspirasi, informasi, mengumumkan kegiatan, dan menampung aspirasi secara online. Penyebaran informasi melalui teknologi informasi dan TIK dan komunikasi atau TIK, menggunakan website desa dan aplikasi komunikasi untuk menyebarkan informasi terkait program dan kegiatan BPD. TIK memungkinkan BPD untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas dengan biaya yang relatif lebih rendah. Yang keempat, ada forum diskusi terbuka. Mengadakan forum diskusi terbuka yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, pemuda, dan perempuan,
Forum ini bertujuan untuk mendengarkan langsung aspirasi dan harapan dari masyarakat. Ya, jadi tantangan dalam implementasi program BPD yang pertama, kurangnya kesadaran masyarakat. Ya, ada banyak masyarakat desa yang belum sepenuhnya menyadari pentingnya partisipasi mereka dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini juga dapat mengakibatkan rendahnya tingkat partisipasi dalam menyampaikan aspirasi. Yang kedua, ada keterbatasan akses teknologi. Tidak semua masyarakat desa memiliki akses yang memadai terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Keterbatasan ini dapat menghambat penggunaan media sosial dan platform digital lainnya untuk menyampaikan aspirasi. Yang ketiga, ada dukungan pemerintah yang minim. Dalam beberapa kasus, BPD tidak mendapatkan dukungan yang memadai pemerintah desa atau instansi terkait. Hal ini dapat menghambat pelaksanaan program dan kegiatan yang telah kita direncanakan. Komunikasi yang tidak efektif. Terkadang komunikasi antara BPD dan masyarakat tidak berjalan dengan baik. Misalnya informasi yang disampaikan itu tidak jelas atau tidak sampai kepada seluruh masyarakat. Yang kelima, ada perbedaan kepentingan. Adanya perbedaan kepentingan di antara berbagai kelompok dalam masyarakat dapat menyebabkan konflik dan kesulitan dalam mencapai kesepakatan mengenai aspirasi yang diusulkan. Yang keenam, ada sumber daya manusia yang terbatas. BPD seringkali menghadapi keterbatasan dalam hal sumber daya manusia, baik dari segi jumlah maupun dapat mempengaruhi kemampuan BPD dalam menjalani tugas fungsinya secara efektif. Program pelibatan masyarakat dalam BPD. 1. Musyawarah desa. Mengadakan musyawarah desa secara rutin untuk mendiskusikan isu-isu penting dan mendengarkan aspirasi masyarakat. Kegiatan ini dapat melibatkan semua lapisan masyarakat, termasuk perempuan, pemuda, dan tokoh masyarakat. Yang kedua, ada forum aspirasi masyarakat. Membentuk forum khusus yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan ide-ide mereka secara langsung kepada BPD. Forum ini dapat diadakan secara berkala dan terbuka bagi semua warga desa. Pelatihan dan workshop. Melaksanakan atau menyelenggarakan pelatihan dan workshop untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam berpartisipasi. Pelatihan ini juga dapat mencakup topik-topik seperti pengelolaan sumber daya, perencanaan pembangunan, dan penggunaan teknologi informasi. 4. Program kotak saran. Menyediakan kotak saran di tempat-tempat strategis di desa, di mana masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, kritik, dan saran secara anonim. Hal ini juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat yang mungkin merasa ragu untuk berbicara di depan umum. Yang kelima, ada kegiatan sosialisasi. Melakukan sosialisasi tentang peran dan fungsi BPD serta pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui penyeluruhan seminar atau kampanye informasi. Yang keenam, ada penyusunan rencana pembangunan desa. Melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan desa, BPD dapat mengadakan diskusi kelompok terfokus untuk mengumpulkan masukan dari masyarakat mengenai prioritas pembangunan. Jadi ini akhir dari presentasi. Ada kesimpulan Badan Pemusyawaratan Desa BPD memiliki peran yang sangat penting dalam mewadahi aspirasi dan memfasilitasi partisipasi aktif dalam proses pembangunan desa. Untuk mencapai tujuan tersebut, BPD perlu menerapkan berbagai program pelibatan masyarakat yang efektif. Program-program ini mencakup musyawarah desa, forum aspirasi, pelatihan, dan penggunaan media sosial, kegiatan sosial yang melibatkan masyarakat secara langsung melalui pendekatan yang inklusif dan partisipasif. BPD dapat membangun saluran komunikasi yang terbuka dan transparan, sehingga masyarakat merasa didengar atau dihargai. Selain itu, pelibatan masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan desa dan evaluasi program akan meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap pembangunan desa. Pentingnya membangun kepercayaan dan keterbukaan antara BPD dan masyarakat juga tidak dapat diabaikan, karena hal ini menjadi kunci keberhasilan dalam menjalankan fungsi BPD.
dengan menerapkan strategi komunikasi yang tepat dan melibatkan masyarakat secara aktif. BPD dapat memperkuat hubungan dengan warga desa, mendorong partisipasi yang lebih besar, dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembangunan yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, keberhasilan BPD dalam menampung aspirasi masyarakat sangat bergantung pada kemampuan mereka untuk mengimplementasikan program-program pelibatan responsif terhadap kebutuhan dan dinamika masyarakat desa. Mungkin sampai di sini presentasi tentang BPD ini. Nah, jika ada kesalahan kata atau ada kekurangan dari saya, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.